Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa saja kaidah mencegah kemungkaran. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita semangat mencegah yang mungkar, namun di sana juga ada kaidah ya dalam menyingkapi kemungkaran ini. Ya, jangan modal semangat doang kita nih. Wah, ini kemungkaran, sikat kan ya. Ada kaidah. Kaidah yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan kaidahnya, ingkarul munkar alladzi laisa bimunkar huwa min a'dhabil munkar. Masya Allah, ngeri. Apa itu? Ingkarul munkar, mengingkari sebuah kemungkaran. Ada orang mengingkari sebuah kemungkaran. Alladzi laisa bimungkar. Namun apa? Ya, kemungkaran ini yang dianggap mungkar ini ternyata bukan kemungkaran, Pak. Ya. Tadi apa? Ada orang yang kemudian apa? Menganggap ini sebuah kemungkaran. Ya, namun ternyata apa yang diingkari itu bukan kemungkaran. Huwa min a'dhamil munkar, maka itulah kemungkaran yang paling besar. Kaidah yang pertama. Hati-hati, ya. Jadi apa? Mengingkari sebuah kemungkaran yang bukan mungkar itu merupakan kemungkaran yang paling besar. Contoh, ada sesuatu yang tidak mungkar, kemudian saya anggap ini kemungkaran, ya, maka ketika itu apa? Orang tersebut telah melakukan kemungkaran yang paling besar. Maka harus hati-hati dengan ya terkait dengan kemungkaran. Saya baca kaidah yang kedua. Yajibu ayyunkaral munkar idza kana mutafiqan ala annahu munkar. Sebuah kemungkaran itu sepatutnya diingkari apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, idza kana mutafiqan ala annahu munkar indal munkir wal munkar alaihi. Sebuah kemungkaran ini sepatutnya diingkari apabila telah diyakini sebagai kemungkaran. Jadi kemungkaran ini ya dianggap mungkar kalau diyakini oleh dua orang. Yang pertama, Pak, pihak yang mengingkari, kemudian yang kedua pihak yang diingkari. Jadi apa dua-duanya? Ya contoh seperti ini, Pak. Minum minuman keras, kemungkaran atau bukan? Minum tuak, Pak. Tahu tuak, Pak, ini ya? Susu genderuwo kalau orang bilang gitu ya. Kita pernah ya mampir ke suatu kampung gitu ya. Ya kemudian apa ada orang itu bawa porong itu. Pak Ustaz, mampir Pak Ustaz. Saya lihat ini apa ini? Ini susu Pak Ustaz gitu. Wah, ini orang gila ini ya. Kemudian Pak kita cakap-cakap saja sudah pergi. Ya, jadi apa? Minum minuman keras. Kemungkaran atau bukan? Kemungkaran. Kenapa ini dianggap kemungkaran? Karena kemudian apa? Kemungkaran ini diyakini oleh orang yang menganggap mungkar dan juga diyakini oleh orang yang melakukan kemungkaran itu. Nah, itu ya. Jadi kemudian apa? Kemungkaran ini apa? Diyakini kalau itu mungkar oleh orang yang menganggap itu mungkar dan dianggap mungkar oleh orang yang melakukan kemungkaran itu sendiri. Ya sebenarnya Pak Ustaz, ya seperti meninggalkan puasa Ramadan, Pak, ini kan kemungkaran. Meninggalkan puasa Ramadan ini kemungkaran. Ya. Maka kemudian apa? Kenapa kamu tidak berpuasa? Ini kemungkaran ini. Ya. Maka orang yang tidak berpuasa mengatakan ya benar sih. Sebenarnya puasa itu wajib Pak Ustaz ya. Tapi lagi malas saja. Ya. Maka inilah kemungkaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kaidah ini, maka jika sesuatu masih diperselisihkan hukumnya di kalangan ulama atau di masalah khilafiyah, maka tidak bisa langsung kita katakan itu adalah sebuah kemungkaran. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Contoh kunut subuh, ya, kemungkaran atau bukan Pak? Kunut subuh itu, kemungkaran atau bukan? Ya, maka di dalam mazhab Syafi'iyah, kunut subuh itu merupakan sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau ada orang melakukan sholat subuh, kemudian meninggalkan kunut subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Dia disunahkan untuk sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'iyah.
Saya 4 tahun belajar madhab Syafi'i di Yaman, ya, dan saya dapatkan ya dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang ada itu pendapat dia di dalam madhab Syafi'i. Maka kunut subuh itu merupakan apa? Sunnah abad. Ya. Mana dalilnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ya karena kemudian apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan penuh melakukan kunut, mendoakan kehancuran bagi kaum Dakwan. 1 bulan penuh itu apa? Ya Rasulullah mengadakan kunut. Kemudian Syafi'iyah mengatakan benar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kunut terus setiap subuh. Tapi sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW boleh nggak kalau kemudian kita lakukan terus menerus? Contoh, Rasulullah SAW apakah terus menerus puasa Daud? Apakah kontinu terus Pak puasa Daud? Tidak. Terus ada orang, saat saya mau melazimi puasa Daud. Ini orang ini ya puasa Daud terus itu. Ya, satu supaya diet, ya. Kemudian yang kedua untuk menghilangkan kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia puasa Daud terus. Ya, boleh atau tidak Pak? Boleh. Puasa Senin Kemis, baginda Nabi apakah kontinu puasa Senin Kemis? Tidak. Kalau ada orang itu, ya Pak Ustadz saya mau kontinu lah pokoknya puasa Senin Kemis itu. Ya, boleh atau tidak? Ada orang nih sekalian diet Pak Ustadz, biar kurus sehat, saya puasa Senin Kemis Pak Ustadz. Lihat videonya Ustadz Zaidul Akbar, keajaiban puasa luar biasa, sehingga kemudian orang tersebut setiap Senin Kemis dia berpuasa, ya setiap ya hari dia puasa Daud. Boleh atau tidak Pak? Boleh. Ya, maka kemudian ini kias yang digunakan oleh madhab Syafi'iyah terkait dengan kunut subuh. Madhab Hambaliyah ya mengatakan bahwasanya apa? Kunut subuh itu ya inda nawazil. Kunut dilakukan inda nawazil. Nawazil itu kalau terjadi bencana-bencana saja. Dan itu tidak dilakukan hanya subuh saja. Setiap kali sholat 5 waktu, ya, baik maghrib, isya dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sholat maghrib kunut atau tidak Pak tadi? Kunut, kan gitu ya? Kenapa kok kita kunut? Kenapa kita kunut itu tadi? Ini ada doa kunut itu. Ya, kenapa kita kunut Pak? Karena ada saudara-saudara kita Palestina di sana, ya, yang sedang ditimpa bencana. Maka kemudian apa kita kunut? Itu dalam madhab Hambaliyah. Kunut itu dilakukan apa? Inda nawazi. Madhab Hanafi, kunut subuh itu hukumnya bid'ah. Ya. Kenapa? Ada sahabat yang kemudian sholat di belakang Rasul, sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan tidak mendapatkan mereka itu kunut. Ya. Maka dalam madhab Hanafiyah kunut subuh bid'ah. Ini bisa dibuka ya di dalam kitabnya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya terkait dengan apa hal-hal yang banyak diperselisihkan oleh imam madhab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menghukumi masalah khilafiyah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita harus berhati-hati. Ya, apalagi kita ini bukan seorang mujtahid, cuman kata ustaz, gitu Pak ya. Hati-hati Pak. Ya, kenapa? Jangan sampai kita kena kaidah ini tuh. Ingkarul munkar alladzi laisa bimunkar fa huwa aqdamul munkar. Ya. Mengingkari suatu kemungkaran yang pada hakikatnya itu adalah bukan sesuatu yang mungkar, itu adalah kemungkaran yang paling besar. Ya. Maka terkait dengan masalah-masalah khilafiyah, kembalikan kepada ulama. Ustaz saya terkait kunut subuh mengambil pendapatnya Hanafi gitu ya. Ya sudah, jangan kemudian kalau ada orang kunut subuh ini ahli bid'ah pelaku dolah di dalam neraka Pak, hati-hati. Ya. Karena kemudian ada khilaf ya terkait hal tersebut. Melafalkan niat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita meyakini melafalkan niat ini bukan sesuatu yang disunahkan, maka cukup kita yakini itu bukan sesuatu yang sunnah. Kenapa? Karena ini adalah masalah khilaf di kalangan para fuqaha.
Dalam madhab Syafi'iyah dikatakan apa? Semua imam madhab, ini semua imam madhab mengatakan an-niyatu mahaduhal qalbu. Niat tempatnya di dalam hati. Jadi apa? Niat tempatnya di dalam hati. Wa talafut biha, adapun mengucapkannya dalam madhab Syafi'iyah, wa talafut biha sunnatun. Melafalkan niat dalam madhab Syafi'i adalah sesuatu yang sunnah. Sedangkan dalam madhab Hambaliyah, talafut biniyah bukan sesuatu yang sunnah. Ya, ini dalilnya panjang. Kalau kemudian apa kita bahas, ya ada hujahnya masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kaidah ini yang memberikan kepada kita kehati-hatian. Jangan sampai kemudian apa? Dalam hal-hal yang masalah khilafiyah, apalagi kita bukan mujtahid, cuman denger kajian aja sambil ngantuk-ngantuk pula kan gitu ya. Kemudian apa? Ada sesuatu yang kemudian apa? Oh, kita dapatkan ini mungkar, langsung kita katakan ini bid'ah, dolalah finnar kan gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini masalah khilafiyah atau seperti apa, sehingga kemudian apa? Oh, kalau ini kemudian apa? Saya mengambil pendapat yang rojih yang ini sah. Maka cukup kita amalkan, jaga lisan kita dari mengatakan apa itu adalah sebuah kemungkaran. Kalau kemudian apa ada ya apa namanya diskotik, di situ ada pelacuran dan sebagainya, wah ini sudah. Jangan sampai masalah-masalah yang dohir jelas mungkarnya kita diem kan gitu ya. Masalah khilafiyah kita ngotot, Pak. Ini yang repot nih, ya. Kalau kemungkaran jelas kan gitu ya. Ini punya rumah itu tetangganya ya punya pijak plus kan gitu Pak ya. Wah itu diem aja kan gitu ya. Tapi kemudian dalam masalah khilafiyah, masya Allah, ya, berantem sama jamaah masjid. Naudzubillah ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita mencegah kemungkaran? Jadi kaidah kemungkaran sudah kita sampaikan agar kita berhati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita terkena itu tadi. Ya kaidah yang ngeri sekali. Ya. Mengingkari sebuah kemungkaran yang pada hakikatnya dia bukan kemungkaran, itulah ya kemungkaran yang paling besar. Naudzubillah ini.